Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Nasbia dengan NIM C102386. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis jurnal hubungan pengetahuan ibu dengan penanganan kejadian demam pada anak. Untuk latar belakang yang saya kerjakan, di sini kejadian demam adalah kondisi neurologis akut yang umum pada anak-anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Kejadian ini dipicu oleh kenaikan suhu tubuh yang cepat. Meskipun serian Cina, kondisi ini sangat mencemaskan orang tua dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan sigap dan tepat. Nah, penanganan pertama yang efektif memang sangat penting untuk mencegah cedera dan mengurangi risiko komplikasi. Sayangnya banyak itu masih kurang memahami langkah penanganan yang benar yang dapat mengakibatkan tindakan tidak tepat dan berbahaya, seperti pemberian obat dan saraf atau mencoba memasukkan benda dalam mulut anak, seperti sendok dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini justru menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan penanganan cepat dan tepat dengan tingkat pengetahuan serta keterampilan praktis yang dimiliki oleh para ibu. Lalu ada tujuan analisis jurnal yang saya maksud. Yang pertama adalah satu, menganalisis jurnal ilmiah hubungan pengetahuan ibu dengan penanganan kejadian demam pada anak yang ditentukan dalam Jurnal Kedokteran Jiwa atau JKJ volume 11 nomor 3 Agustus tahun 2023. Dan yang kedua ada mengkaji komprehensif aspek metodologi hasil temuan dari aplikasi klinis. Yang ketiga mengidentifikasi gap penelitian serta mengevaluasi kekuatan dari keterbatasan penelitian. Lalu untuk gambaran penelitian jurnal yang saya berikan, yang pertama tentang jenis penelitian. Di sini jenis penelitian adalah studi korelasi kuantitatif. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi hubungan statistik antara variabel. Dalam hal ini, peneliti berusaha mencari tahu sejauh mana satu variabel atau pengetahuan ibu berhubungan dengan variabel lain atau penanganan kejadian demam. Kata kualitatif berarti hasil penelitian dapat diukur dan disajikan dalam bentuk angka dan statistik. Selanjutnya untuk desain penelitian dari jurnal yang saya bawa kali ini, yaitu cross sectional. Potensial berarti data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu dari sampel populasi. Dalam desain ini penelitian mengukur variabel independen atau variabel pengetahuan ibu dan variabel dependen atau penanganan kejadian demam secara bersamaan untuk melihat ada tidaknya hubungan atau korelasi di antara keduanya tanpa mengikuti subjek penelitian sepanjang waktu. Ini memberikan gambaran instan tentang hubungan variabel pada saat penelitian dilakukan. Untuk sampel, di sini sampelnya adalah seluruh populasi atau sampling, bukan sampling. Sebanyak 120 responden, yaitu ibu yang memiliki balita atau bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Untuk total sampling, metode pengambilan sampel atau sampling berarti seluruh populasi yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai sampel penelitian. Ini digunakan ketika populasi target relatif kecil dan dapat dijangkau seluruhnya, sehingga sampel yang diambil adalah semua ibu yang memiliki balita dan bersedia menjadi responden di area penelitian. Untuk jumlah responden sebanyak 120 orang ibu yang memiliki balita menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk kriteria responden di sini adalah ibu yang memiliki balita dan menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Untuk instrumen penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu kuesioner yang terbagi dari 20 soal, yaitu validasi PIN ICVI 0,07, reliabilitas alpha Cronbach 0,89. Untuk kuesioner di sini adalah alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Kuesioner ini berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengukur data karakteristik responden
tingkat pengetahuan ibu dan ranti penanganan kejang demam. Menurut jumlah soal di sini ada terdiri dari 20 soal. Validitas min ICVI 0,97. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Nilai min ICVI hitung konten validity index sebesar 0,97 yang tinggi, menunjukkan bahwa kegiatan atau sebagian besar ahli setuju bahwa setiap item dalam kuesioner relevan dan mewakili konsep yang ingin diukur, pengetahuan dan penanganan kejang demam. Selanjutnya ada reliability alpha confidence 0,89. Reliabilitas menunjukkan konsistensi atau stabilitas instrumen dalam mengukur variabel yang sama berulang kali. Nilai alpha confidence sebesar 0,89 menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik. Berarti kuesioner memberikan hasil yang konsisten jika digunakan pada waktu atau kondisi yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah untuk variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan pada jurnal ini meliputi tentang variabel independen dan variabel dependen. Di mana variabel independen ini yaitu pengetahuan ibu dan variabel dependen itu penanganan kejang demam pada anak. Untuk variabel independen atau pengetahuan ibu, dalam studi yang dianalisis pengetahuan ibu adalah variabel independen. Dia berarti tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh ibu mengenai kejang demam dianggap sebagai faktor yang berpotensi mempengaruhi atau berhubungan dengan bagaimana mereka menangani kondisi tersebut pada anak. Peneliti ingin mengkaji apakah variasi dalam tingkat pengetahuan ibu, misalnya baik, cukup, atau kurang, berkaitan dengan perbedaan dalam penanganan kejang demam. Sedangkan untuk variabel dependen atau penanganan kejang demam pada anak, penanganan kejang demam pada anak adalah variabel dependen ini merujuk pada tindakan atau praktik konkret yang dilakukan oleh ibu saat anak mereka mengalami kejang demam. Pengalaman ini adalah luaran yang diamati dan diukur dalam penelitian dan diharapkan pada kaitannya dengan tingkat pengetahuan ibu. Penelitian ini akan mencari tahu apakah pengetahuan ibu yang berbeda menghasilkan jenis penanganan yang berbeda pula. Yang penelitian kesenjangan, di sini saya membawakan kesenjangan pengetahuan ibu, yaitu risiko keterlambatan penanganan kejang demam. Yang pertama ada permasalahan utama, demam yang disertai kejang merupakan kondisi yang sangat menakutkan bagi orang tua. Yaitu dampak negatifnya yaitu kejang yang terlambat ditangani dapat berakibat fatal bagi anak-anak. Ini menekankan urgensi penanganan yang cepat dan tepat. Mendidak pentingnya pengetahuan yang memadai tentang penanganan kejang demam merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh ibu untuk mencegah hal-hal berbahaya. Yang keempat ada fakta di lapangan atau berdasarkan studi sebelumnya. Namun penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kekurangan pengetahuan ibu dalam mengatasi kejang demam. Contohnya pada artikel Indonesia Dewan Yudi pada tahun 2019 menemukan bahwa banyakkan ibu kurang pandai dalam mengatasi kejang demam karena kurangnya pengetahuan. Selain itu, Fozia tahun 2012 juga menyebutkan menemukan bahwa 57% ibu memiliki pengetahuan yang kurang mengenai kejang demam. Selanjutnya yaitu pentingnya pengetahuan untuk tindakan yang tepat. Dampak kurangnya pengetahuan pada pelaksanaan. Pertama, korelasinya. Pengetahuan seorang ibu sangat diperlukan agar ia dapat bertindak dengan tepat terhadap anak yang menderita kejang demam. Nah, tindakan yang tepat ini akan membantu anak tanpa memburuk kondisinya. Yang kedua, risiko kesalahan penanganan. Kurangnya pengetahuan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaksanaan dan bahkan dapat membahayakan anak. Menurut Akpan dan IGC tahun 2017, ini menegaskan bahwa pengetahuan bukan hanya sekedar informasi, tetapi modal penting untuk tindakan yang aman dan efektif. Untuk selanjutnya, variasi antara pengetahuan dan tindakan atau potensi tindakan perilaku. Yang pertama ada fenomena kontradiktif.
Meskipun orang tua kebanyakan memiliki pengetahuan yang baik tentang kejang demam, terkadang mereka masih menunjukkan sikap panik dan ketakutan saat kejang demam terjadi. Ini menurut Etna dan Kelly pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak selalu menjamin tindakan yang tenang dan tepat. Di sisi lain sebaliknya, ada juga temuan yang menunjukkan bahwa walaupun pengetahuan ibu tentang kejang demam belum baik, penanganan mereka saat terjadi kejang demam bisa cukup baik. Ini menurut Al-Hari et al. Pada tahun 2021. Lalu yang ketiga, kebutuhan penelitian lebih lanjut. Kondisi yang kontradiktif ini menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara pengetahuan dan tindakan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana pengetahuan diterjemahkan menjadi praktik atau faktor-faktor lain apa saja yang mempengaruhi tindakan penanganan kejang demam. Apakah ada faktor lain seperti pengalaman, dukungan sosial, atau tingkat pendidikan yang ikut berperan? Hasil analisis statistik ini variat. Untuk metode yang digunakan sini adalah distribusi frekuensi dan persentase. Untuk tingkat pengetahuan ibu di sini untuk cukup yaitu ada 83,3% dari 100 responden. Dengan baik ada 16,7% untuk 20 responden. Lalu kurang ada 0% untuk 0 responden. Sebenarnya untuk penanganan kejang demam sini cukup memiliki 84,2% dari 120. Di sini beri cukup ada 101 responden. Untuk baik ada 15,8% dari 120. Di sini ada respondennya ada 19, lalu kurang ada 6%. Untuk hasil analisis statistik bivariat, metode statistik visual dengan Fisher X test. Untuk hasil nilai P sama dengan 0,000. Untuk interpretasi karena nilai P di bawah 0,05 disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan penanganan kejang demam pada anak. Lalu untuk kesimpulan dari analisis jurnal yang saya berikan dari awal, yang pertama adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini ada di Desa Murai, Wilayah Puskesmas Batu, Kabupaten Ogan ini. Untuk responden sendiri ada 120 ibu yang memiliki balita ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Tingkat pengetahuan ibu sebagian besar memiliki 83,3% memiliki pengetahuan cukup, 16,7% memiliki pengetahuan baik, dan tidak ada yang kurang atau 0%. Untuk tingkat penanganan kejang demam, mayoritas 84,2% menunjukkan penanganan cukup, 15,8% menunjukkan penanganan baik, dan tidak ada yang kurang. Untuk hubungan, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan penanganan kejang demam pada anak. Dalam kurung P sama dengan 0,000. Implikasi semakin baik pengetahuan ibu, semakin baik pula kemampuannya dalam penanganan kejang dan demam. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang analisis jurnal yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.